Halo guys, gue Akbar dan hari ini gue rencananya akan bikin review gimana cara bikin profile Kaliber yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian udah sempat nonton video gue sebelumnya di mana gue nge-review gimana caranya bikin profiling ini yang oke, videonya bisa dilihat di sini. Nah, sekarang adalah platform pencari kerja lainnya yang namanya Kaliber. Langsung aja kita bahas, let's go! Guys, langsung aja ke homepage-nya Kaliber. Jadi kalau URL-nya itu kaliber.com ya, kalian langsung bisa akses sendiri di kaliber.com ini. Di atasnya ini kita langsung dikasih lihat homepage-nya ya, dan di atas ini dia ada job seeker dan employer. Jadi FYI untuk web ini bisa digunakan untuk pekerja ataupun pencari pencari pekerja gitu ya, atau pencari talent lah. Kayak gitu. Nah, lalu di sini ada sign in, sign up. Lalu juga kalian bisa lakukan penyesuaian bahasa ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia ya bisa gitu ya. Nah, di sini di bawah kalian bisa langsung search gitu pekerjaan yang emang sesuai dengan field yang kalian inginkan gitu ya, atau title yang kalian inginkan. Contoh misalnya kalau gue mau cari product manager, nanti bakal muncul nih banyak product manager pekerjaannya, dari perusahaan apa, gajinya berapa, sampai dengan informasi pekerjaannya gitu ya. Jadi cukup komprehensif gitu. Balik lagi ke homepage. Di bawahnya sini ada portofolionya Kaliber ya. Jadi Kaliber ini memang selain LinkedIn, dia salah satu web pencari kerja yang cukup populer gitu ya. Di sini ada beberapa pekerjaan, ya ini kebetulan di luar ya, ada di Philippines gitu. Lalu di sini juga ada untuk request demo call dan di bawahnya lebih kepada informasi-informasi gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke menu utamanya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya akun Kaliber, maka teman-teman harus sign up dulu ya. Sign up juga nanti akan dipisahin yang mana yang untuk pencari kerja dan yang mana yang untuk perusahaan. Kebetulan gue udah punya akunnya, jadi langsung aja gue akan masuk dengan menggunakan Google ya. Jadi cukup seamless gitu. Jadi bisa masuk menggunakan Google. Oke, loading. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, mungkin highlightnya di sebelah kiri dulu ya. Jadi ada profile, application, messages, save jobs, recommended jobs, dan skill test gitu. Nah, di bawahnya sini, ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman bisa cek satu-satu ya, yang sesuai dengan background-nya teman-teman, itu ada di mana, kayak gitu. Nah, ini juga ada beberapa tipe pekerjaan yang bisa teman-teman pilih ya, ada dari mulai full-time, part-time, freelance, atau kontraktual ya, atau outsource gitu. Oke, langsung aja yang pertama, profile ya. Jadi teman-teman itu harus melengkapi profile dulu. Ya, profile ya nama gitu kan, tinggal di mana, email dan juga phone number. Ini penting banget nih. Karena apa? Karena nanti Kaliber itu juga akan set up informasi untuk masuk ke nomor telepon teman-teman ya. Jadi ya cukup penting untuk kita memastikan si nomor nomor telepon yang kita punya itu adalah nomor telepon yang valid. Lalu ada salary expectation. Nah, ini salary expectation ini dummy aja ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya punya salary expectation bisa dimasukin ke sini. Tentunya, trik dari saya adalah untuk salary expectation ini disesuaikan dengan current salary atau benefit yang teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi, jangan taruh yang bombastis, padahal sebenarnya secara level teman-teman belum mencapai angka tersebut gitu. Lalu work experience, oke. Jadi di sini bisa teman-teman tambahin. Ini kebetulan work experience saya juga belum yang terupdate ya. Cuman sebagai contoh aja, di sini teman-teman masukin beberapa informasi kayak job title, company, kemudian periode bekerja, accomplishment-nya apa aja, job level, job function, dan juga current salary ya. Ini opsional untuk dimasukkan. Nah, dari saya sih mungkin triknya adalah di work experience ini teman-teman masukin dengan deskripsi yang lengkap ya. Kalau misalnya sudah punya pengalaman itu dimasukkan sesuai dengan pengalaman teman-teman dan di breakdown dengan detail achievement-nya apa, job description-nya apa, itu cukup penting
supaya dari recruiter bisa mengetahui background teman-teman itu dengan lebih dalam gitu ya. Oke, lalu education juga di sini teman-teman nanti bisa masukin ya. Education-nya apa, kemudian course atau degree-nya apa, school atau university-nya di mana, lalu periode sekolahnya itu, dan juga accomplishment atau descriptions-nya yang mau teman-teman masukin gitu ya. Skills, ini banyak skills yang bisa dimasuk-masukin ya, bisa tambahin apa aja, misalnya coding, right? Sini nanti bakal ngasih berbagai informasi atau pilihan yang related dengan skill yang mungkin akan dibutuhkan ya pada saat proses rekrutmen. Seminar and trainings juga silahkan dimasukin ya untuk melengkapi profil kita dan memperkuat juga dari sisi capability kita di posisi tersebut. Bahasa juga akan dicari di sini, dimasukkan juga. Lalu summary-nya ya masukin lah ya. Summary-nya teman-teman apa aja yang teman-teman lakukan. Dan saya juga di sini masukin resume juga ya. Jadi resume ini penting juga supaya secara in summary dari sisi recruiter juga bisa tahu nih teman-teman itu resume-nya ngapain aja selama periode bekerjanya gitu. Dan masih banyak sebenarnya profil-profil yang bisa teman-teman tambahin ya di sini. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemauan teman-teman aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi ada affiliation, co-curricular activities, dan seterusnya. Itu bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan dari teman-teman sendiri. Oke, itu yang profile. Jadi yang pertama, profile harus dibuat selengkap mungkin. Bisa teman-teman gunakan ya rework dari kata-kata yang teman-teman gunakan di LinkedIn. Nah, kemudian nanti akan masuk ke applications. Oke, applications di sini ada banyak ya. Ini contohnya, ini contoh aja gitu ya. Teman-teman sudah menemukan pekerjaan yang pas. Nah, itu kalian bisa cek di sini. Lalu nanti di sini contohnya ini akses call center job ya. Ini di Filipina, ini hanya untuk contoh aja ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa apply now gitu. Nah, di sini untuk apply itu ada berbagai informasi yang teman-teman nanti akan perlukan ya. Jadi contact info, work experience, education, summary, certification and licenses, dan juga description and work experience. Jadi sebenarnya sih sesimpel itu ya. Jadi tinggal ke application, lalu browse job yang teman-teman inginkan, ya tinggal teman-teman langsung apply aja di tempat yang atau perusahaan yang teman-teman inginkan. Gitu. Sini ada banyak posisi ya. Itu mekanisme untuk applications. Nanti teknisnya ketika sudah ada profile yang cocok dari recruiter juga akan langsung nge-message teman-teman untuk mengikuti proses berikutnya gitu. Next ada messages. Oke, jadi messages ini lebih ke invitation supaya kita bisa apply gitu ya ke suatu company yang menawarkan pekerjaan untuk kita. Contohnya di sini ada beberapa yang message ya. Jadi contohnya ini deh. ID Star Cipta Teknologi gitu ya. Ini salah satu company juga. Jadi nanti kalau misalnya kapabilitas teman-teman itu memang dibutuhkan oleh company-company, ya nanti teman-teman akan ditawarkan seperti ini dan ya sudah nanti disesuaikan dengan keinginan teman-teman juga. Apakah memang teman-teman sudah mau move ke company lain gitu ya, atau memang masih mau stay kayak gitu. Jadi mekanismenya sebenarnya mirip dengan LinkedIn juga ya, teman-teman bisa apply gitu, dan juga teman-teman sebenarnya bisa juga dapat invitation untuk mengikuti proses rekrutmen di perusahaan. Oke, save jobs itu ya jobs-jobs yang teman-teman ingin lamar tapi belum mau menyelesaikan prosesnya sampai dengan selesai, itu ada nanti di save jobs. Dan recommended jobs, ini algoritma dari kalibernya ya, jadi nanti si kalibernya yang akan merekomendasikan pekerjaan kepada teman-teman semua. Skill test, ini juga sebenarnya fitur yang ada di LinkedIn juga ya. Jadi teman-teman bisa ambil tes yang memang nanti akan mendukung atau mungkin nantinya akan jadi pertimbangan supaya recruiter itu bisa merekrut teman-teman gitu ya. Misalnya di sini ada basic English communications, nah ini tinggal tag tes aja gitu ya.
Nah, ini nanti teman-teman tinggal harus menyelesaikan soal-soal ya. Soal-soal yang nantinya ketika teman-teman sesuai dengan requirement dari tes ini, nanti akan masuk di profile teman-teman gitu ya, bahwa teman-teman sudah bisa menyelesaikan assessment yang disediakan oleh Kaliber. Kayak gitu. Nah, so far kayak gitu ya. Jadi cukup straightforward, very straightforward. Di sebelah kanan di sini ada profile, kemudian juga ada help ya. Ini fitur-fitur standar yang selalu ada di tempat-tempat atau platform-platform pencari kerja. Kayak gitu, review atau cara menggunakan Kaliber. Jadi tadi gue udah review gimana caranya kita bisa pakai Kaliber ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mau nyoba untuk cari kerja, oke banget tuh untuk bisa nyobain Kaliber sebagai salah satu platform pilihan pencari kerja. Kalau dibandingin sama LinkedIn, memang Kaliber ini dia lebih fokus ke pencarian kerja saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu di LinkedIn itu lebih kepada media sosial profesional gitu ya. Jadi kita bisa share juga, tapi kita juga ada media sosial di situ gitu ya. Jadi penggunanya bisa melakukan sharing lah, apa achievement-nya, apa yang dia lakukan, dan seterusnya. Bedanya dengan Kaliber itu dia lebih fokus dan tidak ada aspek media sosialnya di situ gitu ya. Jadi ya plus minus, terserah teman-teman mau pakai yang mana, lebih nyaman yang mana. Yang penting teman-teman yang masih mencari kerja harus tetap semangat melengkapi profile, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sesegera mungkin. Oke, good luck. Don't forget to like, subscribe, and comment in my video.